Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Diansah. Saya mengajar di SD SMPN 1 Atap 1 Suruh. Nah, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya untuk menyebarluaskan tentang modul yang sudah saya pelajari di Merdeka Mengajar dengan tema Merdeka Belajar. Nah, dalam modul Merdeka Belajar ini ada 5 modul yang sudah saya pelajari. Yang pertama yaitu mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Kemudian yang kedua, mendidik dan mengajar. Modul yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan, budi pekerti. Yang kelima adalah pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Nah, masing-masing modul ini masih memiliki penjelasannya masing-masing. Bagi Bapak dan Ibu semuanya yang belum mengakses Merdeka Belajar, Bapak dan Ibu semuanya bisa mengakses Merdeka Belajar ini tentunya dengan cara mendownload aplikasi Merdeka Mengajar di Play Store, karena di dalamnya nanti juga akan banyak sekali materi-materi yang bisa Bapak dan Ibu semuanya pelajari. Tentu tidak hanya Merdeka Belajar, namun masih banyak lagi materi-materi yang bisa Bapak dan Ibu semuanya pelajari. Nah, untuk selanjutnya, modul yang pertama yang membahas tentang mengenal dan memahami diri sebagai peserta didik. Nah, sebagai seorang pendidik, maka pendidik itu harus memahami bagaimana sih dirinya itu. Bagaimana pendidik yang bisa dikatakan bahwa dia memahami dirinya sebagai pendidik? Ciri yang pertama adalah mampu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Tentunya seorang pendidik itu harus memahami dan mengetahui kelemahan, kelebihan, serta kekuatan yang ada pada diri mereka. Sehingga dengan mengenali kelebihan dan kekurangan pada diri mereka, mereka bisa belajar ulang, mempelajari ulang materi-materi yang belum mereka kuasai, sehingga kelemahan itu menjadi kekuatan bagi pendidik tersebut. Kemudian ciri yang kedua yaitu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Tentunya seorang pendidik harus mengetahui bagaimana karakteristik dan kebutuhan murid, karena setiap murid, setiap peserta didik itu memiliki kebutuhan dan karakteristik yang berbeda-beda. Tidak bisa kita menyamakan ratakan pendidik satu dengan yang lain. Oleh karena itu, kita sebagai pendidik harus mengetahui, harus mengayomi setiap murid yang kita miliki, sehingga tujuan dari pembelajaran itu bisa tercapai dengan maksimal. Kemudian ciri yang ketiga yaitu menjadi manusia merdeka yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, dan tidak tergantung kepada orang lain. Seorang pendidik harus mandiri terhadap dirinya sendiri, sehingga seorang pendidik itu bisa melejitkan kekuatannya dengan dorongan dirinya sendiri. Kemudian ciri yang keempat yaitu pendidikan menuntun kekuatan kodrat yang ada pada murid agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Nah, tentunya belajar itu sendiri tujuan akhirnya selain menjadikan murid itu sukses, namun juga memberikan keselamatan dan kebahagiaan bagi murid kita. Sehingga seorang pendidik makanya harus memahami betul karakteristik dan kebutuhan muridnya agar dia bisa selamat dan bahagia nantinya. Kemudian yang berikutnya yaitu pendidik berperan penting pada perkembangan murid sesuai dengan perkembangan zaman. Tidak bisa kita pungkiri teman-teman semuanya bahwa perkembangan zaman saat ini sudah tidak bisa kita pungkiri lagi. Dulu yang belum ada komputer, namun sekarang sudah ada komputer. Dulu belum ada smartphone, namun sekarang sudah ada smartphone. Nah, oleh karena itu kita sebagai pendidik harus memberikan pengetahuan kepada murid bahwa dunia itu berkembang. Maka kita sebagai pendidik harus mendorong murid kita juga untuk berkembang sesuai dengan zamannya. Kemudian selanjutnya yaitu mendidik anak sama dengan mendidik rakyat. Dan yang terakhir adalah guru harus adaptif terhadap perubahan. Untuk selanjutnya, modul yang kedua yaitu mempelajari tentang mendidik dan mengajar. Poin-poinnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Yang kedua, pengajaran merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak secara lahir dan batin. Jadi pendidikan, pengajaran yang kita lakukan di kelas maupun di luar kelas itu harus memiliki manfaat
bagi anak itu sendiri. Sehingga dengan adanya kemanfaatan itu anak bisa mengaplikasikan kemanfaatnya nanti untuk kehidupan dia selanjutnya. Kemudian ciri yang ketiga adalah mendidik, adalah menuntut segala kodrat yang ada pada murid sehingga murid dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Selanjutnya, pendidikan tidak sekedar memberi pengetahuan, namun mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin murid. Jadi untuk merdeka belajar ini, siswa tidak hanya pandai dalam kognitifnya, namun juga siswa juga harus pandai di dalam afektifnya atau hatinya, sehingga tidak hanya kognitifnya saja yang pintar, namun juga sikap perilakunya itu juga harus pintar juga harus cerdas. Kemudian selanjutnya, pendidikan tidak sekedar memberi pengetahuan, namun mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin murid. Kemudian berikutnya, sistem among yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, ing ngarso sung tulodo, di depan memberikan contoh, ing madya maun karso, di tengah membangun kekuatan, dan tutwuri handayani, di belakang memberikan dukungan atau sokongan. Kemudian yang terakhir adalah manusia merdeka merupakan manusia yang dapat memerintah dan menguasai dirinya. Jadi arti dari manusia merdeka itu sendiri adalah dia berdaulat dengan dirinya sendiri, dia berkekuatan dengan dirinya sendiri, sehingga dia menjadi manusia yang bisa menguasai dirinya sendiri. Kemudian untuk modul yang ketiga yang bertema mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Nah, ciri dari pendidik mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh ini adalah yang pertama, pendidikan bergerak secara dinamis, menyesuaikan keadaan yang bergerak begitu cepat. Tidak bisa kita pungkiri teman-teman semuanya bahwa pendidikan saat ini harus berkembang mengikuti zamannya. Karena zaman yang sudah berkembang dengan pesat ini, kita tidak bisa membendungnya dengan cara apapun. Oleh karena itu kita sebagai pendidik harus bergerak dinamis, bergerak secara berkemajuan agar keadaan ini bisa diimbangi dengan perkembangan zamannya. Kemudian yang kedua, setiap murid dilahirkan dengan kodrat alam yang berbeda-beda. Tentunya kita tahu bahwa peserta didik yang kita hadapi memiliki sifat, karakter, sikap yang berbeda-beda. Itu karena sudah menjadi kodrat alam. Ya, itu sudah menjadi kodrat alam yang dimiliki oleh siswa tersebut. Jadi dengan melihat karakteristik yang berbeda-beda dari peserta didik kita, maka kita juga harus memberikan pengayoman, pengalaman yang berbeda-beda kepada mereka, sehingga mereka semuanya bisa menjadi diri mereka sendiri, bukan menjadi orang lain. Kemudian selanjutnya, kita tidak bisa mencegah perubahan zaman, sehingga cara mendidik dan mengajar yang kita lakukan harus dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa memang perkembangan zaman sekarang ini sungguh sangat pesat sekali. Jadi untuk mengimbangi perkembangan zaman ini, maka kita sebagai pendidik harus mendidik peserta didik kita dengan mengikuti perkembangan zaman, agar peserta didik kita bisa menjadi orang yang sukses melebihi kita. Kemudian berikutnya, guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, dan berdasarkan kebudayaan bangsa. Kemudian untuk selanjutnya, untuk modul yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Nah, teman-teman semuanya, budi pekerti merupakan hal yang sangat urgent untuk saat ini. Karena memang budi pekerti untuk saat ini seperti sudah ditinggalkan, tidak seperti zaman kita terdahulu. Maka dari itu kita sebagai pendidik harus tetap menanamkan budi pekerti ini kepada peserta didik kita, agar mereka itu juga mengetahui bagaimana bersikap kepada orang yang lebih tua, bagaimana bersikap kepada orang yang sejajar dengan mereka, dan bagaimana mereka bisa bersikap dengan adik-adik mereka. Karena budi pekerti ini adalah budaya bangsa kita. Jangan sampai budi pekerti ini lepas dari genggaman kita. Kalau kita sudah kehilangan budi pekerti, maka kita sudah kehilangan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, dalam mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti ada beberapa hal. Yang pertama, budi pekerti merupakan hasil bersatunya gerak pikiran,
perasaan dan kehendak sehingga menimbulkan suatu tenaga. Kemudian budi pekerti juga merupakan perpaduan cipta, rasa, dan karsa. Dan budi pekerti tidak hanya dibentuk di lingkungan sekolah, namun di lingkungan keluarga dan masyarakat. Jadi untuk pembentukan budi pekerti ini tidak bisa kita hanya melatihnya di sekolah saja. Namun sekolah harus bekerja sama dengan lingkungan keluarga juga dengan lingkungan masyarakat. Karena dengan bersatunya segitiga berbeda tersebut akan menjadikan pembelajaran budi pekerti untuk anak itu semakin kuat dan melekat di dalam diri mereka. Maka dari itu, mari kita dukung pelatihan budi pekerti ini dengan senantiasa membangun kepercayaan bersama dengan lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. Kemudian selanjutnya, kodrat anak diibaratkan kertas yang sudah terisi penuh, yang terisi berbagai macam tulisan dan coretan. Sehingga tugas pendidik adalah menebalkan dan memperjelas arti dari maksud tulisan serta coretan tersebut. Jadi tugas pendidik di sini bukan menulisi, bukan membuat coretan pada diri siswa, namun kita sebagai pendidik itu harus memperjelas tulisan dan coretan yang sudah ada pada pendidik tersebut. Maka mereka akan menemukan karakter mereka sendiri. Kemudian untuk modul yang terakhir yaitu berhubungan dengan pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Jadi untuk modul terakhir Merdeka Belajar yaitu berkaitan dengan pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Nah, ini merupakan tujuan akhir dari pendidikan yang kita berikan kepada peserta didik kita. Jadi tidak hanya menjadikan mereka sukses, namun mereka juga mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, sehingga mereka bisa menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur, mengetahui kebenaran, mana yang benar dan mana yang salah. Dan harapannya mereka nanti menjadi manusia-manusia yang selamat dan bahagia di kehidupan kelak. Nah, kita sebagai guru, maka kita tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan saja, tetapi juga memantau dan membimbing murid untuk menentukan pemahaman yang bermakna. Jadi kita sebagai pendidik tidak hanya mengajar materi-materi saja, namun kita juga harus membimbing peserta didik kita untuk menemukan pemahaman yang bermakna bagi diri mereka, menemukan kepribadian yang pas untuk diri mereka, sehingga mereka bisa melejitkan karakter yang itu nantinya bisa membuat selamat dan membuat dia bahagia. Kemudian yang kedua, perspektif guru tidak selalu sama dengan perspektif murid. Dan yang ketiga, fungsi pendidikan adalah mengantarkan murid agar siap hidup dan mampu mengisi zamannya. Tidak bisa kita pungkiri bahwa hidup kita dan hidup murid kita maupun zaman yang dilampaui oleh kita dan murid kita tentunya pasti akan berbeda. Sehingga mari kita sebagai pendidik harus bisa membantu, harus bisa menyongsong murid kita untuk mencapai dan mengisi zaman yang berbeda dengan kita. Dengan bagaimana caranya? Dengan kita senantiasa belajar dan kita senantiasa meningkatkan keprofesionalan kita, keprofesionalitasan kita, sehingga kita mampu memberikan yang terbaik untuk peserta didik kita. Nah, kemudian setelah menyimak itulah teman-teman semuanya modul dari Merdeka Belajar yang sudah saya pelajari. Untuk yang terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah menyimak penjabaran ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan manfaat khususnya bagi saya, kemudian umumnya bagi panjenengan semuanya. Mari kita sama-sama belajar untuk meningkatkan kompetensi kita, sehingga kita bisa menjadi guru yang tidak ketinggalan zaman. Kita bisa menjadikan murid kita, mendidik murid kita sesuai dengan zamannya, sehingga mereka nantinya menjadi manusia-manusia yang berbudi pekerti luhur, tahu benar dan tahu salah. Mereka menjadi manusia yang selamat dan bahagia nantinya. Demikian teman-teman semuanya yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, jangan lupa untuk mengisi kuesioner yang ada di bawah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Nun wal qalami wa ma yasturun, fastabiqul khairat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.